Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leni Lydia selaku dosen pembimbing dan Ibu Sanitianing Anggraini selaku dosen moderator. Yang terhormat juga para pembahas serta audiens sekalian. Perkenalkan, saya Maidan Darani dari Program Studi Manajemen Agribisnis ingin mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di perusahaan CV Hasil Seru Indonesia di Kota Sukabumi. Rencana kajian yang saya akan bahas yaitu pengembangan peningkatan bisnis melon melalui kemitraan pada CV Hasil Sayur Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang. Melon atau buah dengan nama latin Cucumis melon L merupakan tanaman semusim dan salah satu jenis tanaman hortikultura yang semakin banyak diminati para petani untuk dibudidayakan. Banyak varietas yang telah dikembangkan. Jenis melon berkembang baik bentuk buah, warna kulit buah, warna daging buah, serta aroma dan cita rasanya. Perkembangan produksi melon nasional di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2018 bisa dilihat di tabel 1. Pada tahun 2014 hingga 2017 mengalami penurunan. Penyebab penurunan produksi melon nasional salah satunya karena penurunan luasan lahan panen secara nasional. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 28%. Data tersebut diambil dari BPS pada tahun 2018. Provinsi Jawa Barat, khususnya Kota Sukabumi di perusahaan HSI menjalankan kegiatan usaha, yaitu budidaya melon, karena melihat peluang yang masih terbuka untuk memenuhi kebutuhan pasar. Perusahaan HSI memproduksi berbagai macam varietas melon, yaitu ada Caribbean Gold, Honeydew, Kingso, Dalmatian, Moonlight, Kinanti, dan Sophie. Varietas tertentu tersebut memiliki keunggulan masing-masing dan sudah mulai dikenal oleh sebagian penduduk masyarakat Kota Sukabumi. Tetapi ada beberapa permintaan varietas tertentu dari pelanggan, terutama pelanggan tetap. Salah satunya permintaan yang cukup tinggi adalah melon dengan varietas Caribbean Gold. Data permintaan pelanggan tetap Caribbean Gold pada tahun 2019 bisa dilihat di tabel 2. Ada PT Meraki, PT Osa, dan Rajurani. Dari tabel 2 menjelaskan bahwa perusahaan HSI memiliki pelanggan tetap terhadap melon varietas tertentu yang didapat dari hasil budidaya sendiri. Namun kuantitas yang tersedia di perusahaan sangat terbatas. Sri Mulyani menyatakan kondisi di mana saat ini lemahnya pertumbuhan ekonomi akan berlanjut beberapa tahun ke depan, dan salah satunya dengan adanya COVID-19. Perkembangan usaha yang dijalankan perusahaan terhadap buah melon tidak mengalami penurunan permintaan yang cukup besar. Hanya saja perusahaan harus mampu mempertahankan kualitas serta kontinuitas produk bagi pelanggan. Berdasarkan hal tersebut, adanya permintaan tetap terhadap melon varietas Caribbean Gold dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dengan melakukan kemitraan pada petani budidaya di sekitar perusahaan agar dapat memenuhi permintaan. Adapun tujuan pengembangan bisnis ini, yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis dari hasil analisis SWOT. Yang kedua, menyusun kajian pengembangan bisnis berdasarkan pendekatan bisnis modal kanvas. Selanjutnya terkait sejarah perusahaan. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 23 Agustus 2016 oleh 3 orang sebagai pendirinya, yaitu Halid, Sandi, dan Iman. HSI memiliki lahan seluas 3 hektar. Lahan dimiliki oleh Pak Sinarto Junaidi menggunakan metode bagi hasil dengan perusahaan. Pada awalnya perusahaan menggunakan metode konvensional, semi konvensional, dan hidroponik, lalu ditanami dengan berbagai macam sayuran dan buah-buahan untuk budidayanya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mengalami masalah faktor internal. Untuk itu, perusahaan saat ini hanya memfokuskan untuk membudidayakan komoditas melon saja. Mempunyai tingkat permintaan untuk melon hampir mencapai 2 hingga 4 ton per panennya, yang sudah menjalin kerjasama menggunakan benih dengan berbagai varietas yang berasal dari Belanda, Jepang, Cina, dan Indonesia. Selain melakukan budidaya melon, HSI juga melakukan kegiatan trading. Adapun trading yang dilakukan masih bergerak di sektor yang sama, yaitu hortikultura, dengan komoditas unggulannya kacang lurik dan kacang edamame. Setiap minggunya HSI menjual 3 hingga 4 ton kacang lurik dan 1 ton kacang edamame. Ada struktur organisasi yang dimiliki perusahaan, yang terdiri dari direktur, operasional, pemasaran, keuangan, humas, budidaya, dan distribusi. Lalu ada sumber daya perusahaan yang terdiri dari 3, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh perusahaan ada lahan, bangunan, dan peralatan. Sumber daya manusia berjumlah 14 orang, dengan rincian 7 orang bagian kantor dan 7 orang bagian lahan. Dan ada sumber daya finansial, yaitu modal yang dikeluarkan 450 juta untuk membeli sarana prasarana dari modal sendiri. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi
usaha yang dijalankan oleh perusahaan HSI ini menggunakan metode business model canvas. Untuk customer segmennya yang dituju oleh perusahaan ini yaitu pasar modern seperti supermarket, Lotte, Giant, dan lain-lain. Yang kedua itu ada masyarakat desa Subangjaya yang berada di kota Sukabumi. Untuk value proposition yang ditawarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan customer segmen yaitu ada menjaga kualitas produk seperti tingkat kemanisan, warna daging buah, warna kulit buah. Terus juga memiliki expert budidaya melon, baik dalam pemeliharaan, pemupukan. Terus juga harga kompetitif, mampu bersaing dengan pasar. Untuk key research-nya sendiri, ada sumber daya fisik, manusia, dan sumber daya finansial. Untuk menunjang key activity. Untuk key activity-nya sendiri itu ada budidaya melon, mulai dari pengadaan input hingga pemasaran, dan ada kegiatan trading, yaitu ada sortasi, packing, dan distribusi. Key partnernya HSI ada PT Maraki, PT Osa, Raja Tani itu sebagai supplier, dan Kilo Yusit dan Toko Rukzuan itu penyedia bibit melon. Untuk cost structure-nya ini HSI mengeluarkan biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel untuk menjalankan kegiatan usahanya. Setelah menganalisis usaha perusahaan menggunakan BMC, selanjutnya ada analisis SWOT dari setiap blok BMC untuk mengetahui strategi apa yang akan kita rencanakan. Untuk rumusan kajian pengembangan bisnis yang saya ambil ini didapat dari faktor internal, dari S, kekuatan, dan strength, dan faktor eksternal itu ada opportunity, peluang. Untuk faktor internalnya itu, kekuatannya itu ada memiliki pelanggan tetap, memiliki expert di bidang budidaya melon, dan juga produk yang berkualitas. Untuk peluangnya sendiri yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi buah-buahan, meningkatnya permintaan, dan adanya petani budidaya di sekitar perusahaan. Setelah adanya rumusan kajian pengembangan bisnis didapatkan, yaitu ada rancangan BMC setelah validasi. Pada kegiatan budidaya melon, customer segmen yang dituju oleh perusahaan yaitu memenuhi permintaan supplier dan masyarakat desa Subangjaya, Kota Sukabumi. Yang kedua ada value proposition, menjaga kualitas produk yang dihasilkan tetap hingga menggunakan pengemasan seperti kardus buah, namun dengan penambahan jaring buah yang didesain agar terhindar dari benturan sinar matahari, dan pada kondisi yang saat ini yaitu COVID-19 saat ini harus lebih diperhatikan supaya produk tetap aman dalam pendistribusian hingga sampai ke customer segmen. Yang ketiga ini ada channel, perusahaan HSI akan tetap menggunakan media yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Alasan menggunakan media tersebut karena para pelanggan dan konsumen rata-rata sudah menggunakan gadget dan mencari informasi melalui media sosial. Maka dari itu perusahaan akan memanfaatkan peluang yang ada. Yang keempat ada customer relationship, perusahaan menjamin kualitas produk yang dipasarkan sesuai dengan keinginan. Pelanggan yang membeli produk melon mendapatkan automation service, yaitu cara perusahaan berhubungan dengan pelanggan secara otomatis dan permintaan yang diminta sesuai dengan keinginan. Maksudnya automation service di sini tuh apabila pelanggan memesan dalam satu buah itu maunya 2 kilo dengan bobot 2 kilo, maka perusahaan akan memenuhi permintaan tersebut. Yang kelima ini ada key resort. Pada elemen sumber daya kunci ini perusahaan IC harus memperhatikan sumber dayanya terkait menjalin mitra kepada petani budidaya, yaitu sumber daya manusianya dan sumber daya finansialnya. Sumber daya finansialnya itu menunjang biaya variabel dan biaya tetapnya. Dan untuk sumber daya manusianya itu yang diperlukan yaitu expert dalam budidaya melon yang nantinya untuk menjalin mitra atau mendidik petani budidaya untuk melakukan budidaya yang diinginkan perusahaan. Yang keenam, ada key activity. Pada elemen aktivasi kunci, perusahaan HSI akan menjalin kemitraan budidaya melon. Adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan yaitu pengarahan terkait proses budidaya yang akan diarahkan langsung oleh expert dari HSI, mulai dari persemaian hingga panen. Memberikan pengetahuan tersebut dengan secara lisan maupun bentuk catatan. Setelah adanya pengarahan proses budidaya, yaitu melakukan proses budidaya apabila pengadaan input sudah disiapkan oleh perusahaan.
Aktivitas yang dilakukan petani mulai dari persiapan lahan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, penanganan hama penyakit, serta panen buah melon. Setelah proses budidaya dijalankan dan selama proses budidaya, perusahaan HSI harus melakukan pengawasan agar mengetahui permasalahan apa yang terjadi dengan petani dan juga kerjasama antar kedua pihak dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan dari pihak perusahaan dilakukan hingga pada saat panen. Lalu petani tersebut akan menjual buah melon ke perusahaan dan perusahaan akan melakukan pemasaran ke beberapa pelanggan tetap untuk memenuhi permintaannya. Yang ketujuh ada key partnership. Pada elemen kemitraan, perusahaan HSI akan menambah kemitraan, yaitu petani budidaya di sekitar perusahaan yang sudah berpengalaman dalam teknisi budidaya hortikultura dan menjalankan kegiatan budidaya melon sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya ada cost structure. Pada elemen struktur biaya yang harus dikeluarkan HSI untuk menjalin kemitraan adalah biaya tetap dan biaya variabel. Dengan biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp38.400.000 dan untuk biaya variabelnya dikeluarkan sebesar Rp23.550.780.000 dan total dari biaya-biaya yaitu Rp61.960.780.000. Yang kesembilan ada revenue stream. Arus pendapatan perusahaan ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan dari penjualan produk melon Caribbean Gold hasil kemitraan. Adapun bagi hasil dengan kemitraan dengan 30% petani dan perusahaan 70%. Menghasilkan laba bersih setelah bagi hasil sebesar Rp121.588.81.000. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama, peningkatan melon melalui kemitraan muncul karena adanya faktor kekuatan dan peluang. Yang kedua, pengembangan bisnis menggunakan pendekatan BMC pada perusahaan HSI sebagai produsen melon di Kota Sukabumi perlu ditingkatkan. Kegiatan produksi terus bisa dilakukan dengan menjalin kemitraan kepada petani budidaya. Elemen yang mengalami perubahan yaitu key activity, key resource, key partner, cost structure, dan revenue stream. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil pengembangan bisnis melalui kemitraan, keuntungan yang diperoleh setelah bagi hasil sebesar Rp121.588.81.000. Sarannya, untuk memenuhi permintaan pelanggan tetap pada perusahaan HSI sebaiknya melakukan pengembangan terhadap produksinya. Perusahaan bisa kontinu dalam produksinya, salah satunya menjalin kemitraan kepada petani budidaya. Karena melalui kemitraan bisa membantu perusahaan dengan pengeluaran biaya yang lebih efisien terkait perekonomian yang sedang menurun. Dan juga adanya COVID-19 ini, masyarakat akan peduli terhadap kesehatan dan gizi yang baik, yaitu dengan mengkonsumsi buah-buahan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.